Assalamualaikum sobat Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas sedikit video yang agak serius karena saya itu adalah penggemar dari serial The Walking Dead. Kali ini saya bakal bahas konten-konten spesial The Walking Dead dan tentunya saya sudah buat intro. Jadi kalian bakal mendapatkan intro dari setiap video baru yang saya buat di channel Thomas Recap ID. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe. So kita bakal langsung aja bahas pembahasan videonya, dan apa yang kalian lihat di thumbnail video itu beneran cuy, itu nggak bohong. Saya bakal bahas konten yang berjudul perjalanan hidup Rick Grimes, dan ini adalah bagian 1 atau part 1 karena saya nggak mungkin untuk bahas tentang karakter Rick Grimes ini dalam satu video. Pokoknya keren banget, dan ini karakter kesukaan saya banget, favorit banget, dan memang belum pernah ada yang upload di YouTube. Jadi saya bakal mengawali konten tentang The Walking Dead secara rutin di channel ini. Oke. Rick Grimes adalah sebuah karakter fiksi dan protagonis dalam serial buku komik The Walking Dead dan serial televisi bernama sama yang diperankan oleh Andrew Lincoln, dibuat oleh penulis Robert Kirkman dan seniman Tony Moore. Karakter tersebut memulai debutnya dalam The Walking Dead season 1 pada 2023. Rick Grimes adalah deputi sheriff sebuah kota kecil yang memiliki seorang putra bernama Carl dan istri bernama Lori. Dia terbangun dari koma setelah mendapatkan luka tembak yang mengancam hidupnya dan menyadari bahwa dunia diserang oleh para mayat hidup yang mereka sebut Walker. Oke, by the way, bagi kalian yang berharap saya bakal bahas plot cerita itu terlalu mungkin bukan di video ini, mungkin di video lain aja. Kali ini saya bakal cuman bahas tentang Rick Grimes aja, pokoknya sudut pandang dari si Rick Grimes. The Walking Dead adalah serial televisi horor pasca apokaliptik Amerika yang dikembangkan oleh Frank Darabont untuk AMC. Berdasarkan serial buku komik dengan nama yang sama, memerankan tokoh utama deputi sheriff Rick Grimes yang terbangun dari koma selama berbulan-bulan untuk menghadapi dunia pasca apokaliptik yang dibanjiri oleh zombie yang biasa disebut sebagai Walker. Rick bersatu kembali dengan keluarganya dan menjadi pemimpin kelompok yang ia bentuk dengan penyintas lainnya. Bersama-sama mereka berjuang untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan dunia yang penuh dengan zombie dan beberapa manusia yang bahkan lebih berbahaya daripada zombie itu sendiri. Hampir di sepanjang serial tersebut berlatar di tempat di sekitar Atlanta, Georgia, Alexandria, atau Virginia. Dan sebenarnya ini adalah dunia zombie lebih tepatnya ya. Rick Grimes adalah karakter protagonis. Nah, dia adalah karakter inti dalam serial itu sendiri, di mana di setiap seasonnya pasti selalu ada keterlibatan karakter utama kita, si Rick Grimes ini. Dan dia karakternya bagaimana? Jawaban yang bisa saya utarakan di sini adalah karakter development atau perubahan karakter dari tadinya cupu menjadi suhu dalam dalam membantai zombie, dalam memimpin sebuah kelompok, dan berbagai macam skill lain yang tadinya tidak dimiliki oleh seorang deputi sheriff semata. Pastinya sobat rekap penasaran kan, seperti apa sih karakter developmentnya Rick Grimes sampai dia bisa jadi berubah dari seorang yang cupu ke suhu tadi. Saya bakal kasih sedikit, gak sedikit ya, jadi nggak banyak dan nggak dikit juga, ini sedang-sedang aja. Saya bakal jelaskan perjalanan hidup Rick Grimes maksudnya, dari season pertama sampai season 7 dulu aja ya. Kenapa saya maksudnya ke season 8. Jadi saya bakal ceritain dari season 1 sampai season 8 karakter development Rick Grimes, sejarah perjalanan hidup dia itu seperti apa. Karena saya udah nontonin berulang-ulang, jadi saya udah hatam banget gitu ya kan, bagaimana cara menceritakan karakter Rick Grimes ini secara tepat dan secara secara komplit kepada kalian yang sama-sama penggemar The Walking Dead Universe. Oke, kita langsung aja masuk ke video perjalanan hidup Rick Grimes dari season 1-nya.
Seperti yang sudah saya utarakan di awal video, jadi bagi kalian yang berharap saya menceritakan plot utama dari cerita The Walking Dead, kalian salah paham. Di sini saya cuma menceritakan dari sudut pandang Rick Grimes aja. Seperti yang kalian lihat, memang Rick Grimes itu di awal season dia terbangun dari komanya karena dia kecelakaan habis ditembak, karena jadi polisi itu kan keras banget. Di awal petualangan dari Rick Grimes tentunya dia bakal mencari keluarganya yang hilang, yaitu istrinya yang bernama Lori dan anak kandungnya putranya bernama Carl Grimes, dan tentunya di sini dia udah hampir putus asa dan berpikir untuk bundir. Namun seseorang penyintas lain banyak banget ya, termasuk ada si Glenn dan kawan-kawan, itu membuat Rick untuk semangat lagi mencari keluarganya. Dan pada akhirnya di akhir episode dari season pertama, Rick Grimes bertemu dengan Carl, anaknya si Rick Grimes putranya, dan ketemu istrinya si Lori yang ternyata selama ini selamat dan hidup tenang bersama si Shane alias teman si Rick Grimes, itu Shane Walsh. Dan tentunya di sini itu mereka jadi berkumpul kembali sesama sahabat gitu kan, Rick Grimes sama Shane Walsh. Dan di sini itu di ending season pertama mereka melihat si Carl tertembak oleh peluru nyasar yang harusnya peluru tersebut ditembak kepada seekor rusa. Berlanjut ke season 2, di sini sudah mulai sedikit ada perubahan dari sifat Rick Grimes, dimana seorang ayah yang baik bakal selalu khawatir terhadap kesehatan dari anaknya. Apalagi sekarang si Carl telah tertembak oleh peluru nyasar. Ini memerlukan pengobatan secepatnya. Si Rick yang sangat cemas, dia sangat pusing, ingin mencari obat untuk keluar, namun darah dia diperlukan untuk didonorkan ke Carl Grimes. Jadi di sini secara nggak enak, ibaratnya nggak enak itulah sama sahabat, tapi tetap si Shane Walsh bakal menolong si Rick Grimes karena Shane sama-sama sayang sama si Carl gitu ya kan. Jadi bakal lah di sini si Carl ini diselamatkan oleh obat yang ditemukan oleh Shane Walsh di season 2. Namun setelah beberapa saat sembuhnya si Carl Grimes atas luka tembak tersebut, terjadi drama antara mereka, di mana Rick Grimes mengetahui bahwa si Lori telah melakukan hubungan intim selama komanya si Rick Grimes di rumah sakit. Jadi ini memungkinkan adanya cinta segitiga antara Rick, Lori dan juga si Shane. Ini yang membuat ada intrik antara mereka bertiga, sehingga di sini entah kenapa gitu jadi karakter yang dibenci oleh berbagai macam fans. Ya, Lori Grimes ini dia menghasut agar Rick untuk menghabisi Shane, karena Shane itu dia ingin menguasai keluarga yang dimiliki oleh Rick. Jadi ini murni adalah hasutan dari si Lori ya terhadap Rick untuk menghabisi Shane. Nah, di sini ternyata kita lanjut ke ceritanya ya. Banyak banget karakter-karakter yang datang di season 2 ini karena Rick Grimes sampai di tempat yang namanya peternakan. Peternakan ini dimiliki oleh seseorang kakek yang memiliki banyak anak, dan di salah satunya ada karakter penting, ada Maggie, ada Claire, ada Maggie, ada Beth, dan juga dua karakter lain yang mereka nggak bakal selamat ya di ending season ini yang kalian juga udah nonton. Dan tentunya ending season 2 diakhiri dengan Battle of Angel, itu kan nama episodenya ya, dimana secara terpaksa Rick Grimes akhirnya menghabisi Shane dalam baku tembak di keadaan gelapnya malam, dan itu disaksikan oleh Carl yang menonton dari arah belakang. Dan di situ Carl menembak Shane yang sudah berubah jadi zombie. Disinilah Rick Grimes mengakui kenyataan bahwa bagaimanapun cara kalian mati, tetap di universe The Walking Dead kalian bakal berubah menjadi zombie walaupun tidak tergigit sebelumnya. Di sini Rick Grimes menyesali perbuatannya karena telah membunuh sahabatnya sendiri dan melampiaskan kemarahannya kepada para pengikutnya. Hidup harus terus berlanjut dan Rick Grimes sudah pergi dari peternakan karena peternakan yang mereka tempati sudah dipenuhi oleh para zombie yang ganas. Sekarang Rick Grimes menemukan tempat baru untuk dihuni.
adalah sebuah penjara terbengkalai di mana di dalamnya banyak banget narapidana yang sudah menempati penjara itu semenjak apokalipse atau kiamat zombie. Dan di sini Rick Grimes menempati penjara tersebut dan mengambil alih penjara tersebut dari para narapidana. Namun terjadi banyak banget drama intrik di episode-episode di season 3 ini. Walaupun sekarang Rick Grimes sudah menjadi pemimpin yang tegas yang tidak segan untuk menebas atau membacok kepala penarapidana yang tidak sependapat dengan Rick Grimes. Di sini ada adegan di mana si Lori melahirkan, namun dia melahirkan secara sesar, jadi nggak bisa selamat. Di sini lahirlah karakter baru, yaitu karakter Putri Rick Grimes atau putrinya si Shane Walsh ya. Tapi secara ini murni sih memang anaknya Shane Walsh. Tapi saya tetap bilang ini adalah putrinya Rick Grimes yang bernama Judith Grimes. Dan ini membuat Rick Grimes terpukul banget kematian Lori. Walaupun sebenarnya mereka tuh kayak masih benci karena alasan si Lori menghasut Rick untuk membunuh Shane. Sebenarnya si Rick Grimes tuh cinta banget sama Lori. Dia cuman marah aja sama Lori, tapi bukan berarti cintanya hilang. Pada saat Lori meninggal, disitulah baru Rick Grimes merasakan kehilangan yang amat sangat, dan dia sampai terkena halusinasi mendengarkan suara Lori dari sebuah telepon yang sudah lama mati. Ternyata itu adalah suara hantu dari Lori, Shane, dan juga orang-orang lain yang telah meninggal. Jadi halusinasi itu benar-benar menghantui Rick Grimes beberapa episode sampai dia nggak fokus untuk menjadi pemimpin di komunitas yang sedang dia pimpin. Di sini tetap sih memang si Rick Grimes sekarang sudah jadi seorang ayah sekaligus pemimpin dalam waktu yang bersamaan. Namun terkadang Rick Grimes masih dihantui dengan keberadaan Lori yang suka muncul di hadapannya, tapi orang lain tidak melihat keberadaan Lori. Jadi bisa dibilang hantu Lori hanya bisa dilihat oleh Rick Grimes yang muncul di pojok-pojok penjara menghantui Rick Grimes karena dia selama ini telah mencapakan seorang istri yang membutuhkan perhatian seorang suami. Jadi di sini adegan di mana Rick Grimes melihat hantu Lori itu menjadi hal yang sangat horor. Sudah ini film atau series bertema zombie, Rick Grimes melihat hantu juga. Jadi benar-benar horornya ketambah banget di season 3 ini. Jadi kalian bakal enjoy banget bagi penyuka horor. Nggak cuman zombie yang kalian takutin, di sini ada hantu Lori. Walaupun hantu Lori yang serem banget itu kadang adegannya itu udah di delete ya. Jadi ada delete scene adegan dimana si Rick Grimes melihat hantu Lori. Jadi serem banget lah pokoknya. Si Lori itu menggentayangi dan selalu menghantui Rick Grimes selama season 3 berlangsung. Nah, nanti bakal berlanjut lagi ya, walaupun apa adanya tetap hidup harus berlanjut. Sekarang keadaannya jadi duda si Rick Grimes di season 3 episode terakhir. Season 4 adalah era pergantian Rick Grimes di mana ia sekarang menjadi seorang pemimpin tanpa seorang istri. Namun ternyata ketentraman hidup Rick Grimes ternyata tidak mudah. Ia didatangi dengan berbagai macam masalah dengan kedatangan seseorang villain baru yang bernama The Governor. Jadi dia itu adalah seseorang yang memiliki komunitas bernama Woodbury yang merasa Rick Grimes ini ancaman bagi seorang villain yang bernama Gubernur atau menyebut dirinya seorang gubernur. Nah, di sini Rick Grimes sedikit merasa untuk berempati dan mengajak bernegosiasi terhadap gubernur untuk membagi lokasi tempat. Jadi sebelumnya itu kan si Rick Grimes tuh menyelamatkan Glenn dan juga Maggie sehingga banyak membunuh anggota dari Woodbury atau kediaman si gubernur. Gubernur yang merasa dia telah diserang, merasa ingin untuk membalas dendam karena sekarang Woodbury sudah hancur berantakan, dan bahkan Rick Grimes telah mengambil sebagian besar penduduk Woodbury untuk tinggal di penjara yang sekarang jumlah penduduknya makin banyak. Tapi di sini ternyata gubernur datang dengan niat untuk balas dendam dan dia bakal menjadi pertarungan yang epik di mana gubernur datang membawa sebuah tank baja. Ini yang membuat pemukiman penjara milik Rick Grimes gak bakal bertahan lama. Jadi di sini membuat Rick Grimes kehilangan penjara ini dan melihat
penjara ini dimasukin oleh para walkers atau para zombie, sehingga Rick Grimes nggak ada pilihan lain kecuali mengajak seluruh komunitas atau yang masih hidup dari keluarga dan juga para penduduk di penjara untuk pergi meninggalkan penjara ini karena sudah nggak aman lagi. Sudah pertahanan temboknya dijebol oleh tank milik si gubernur, walaupun gubernurnya akhirnya mati dibunuh oleh Mison ya kan, pakai pedang, tapi tetap sih di finishingnya sama pacarnya si gubernur sendiri gitu, karena merasa gubernur, nanti saya bakal buat video sendiri tentang si gubernurnya ya. Jadi sekarang kita fokus ceritanya ke sudut pandang Rick Grimes aja biar nggak keluar jalur. Jadi di sini Rick Grimes dia bersama si Carl keluar dari penjara, sedangkan anggota keluarga yang lain itu terpencar berpisah-pisah. Jadi mereka itu nggak barengan. Jadi di sini seorang bapak dan anak keluar bersamaan dari penjara untuk mencari tempat lain yang aman karena para zombie mendengar suara bising dari ledakan tembakan tank baja, membuat penjara dipenuhi oleh zombie atau para walkers yang sangat jumlahnya banyak banget. Di sini ternyata Rick Grimes bersama Carl itu nggak merasakan kenyamanan, nggak merasakan rasa lega karena mereka bakal ketemu dengan masalah baru. Di sini mereka bakal bertemu dengan villain baru yang menyebut diri mereka sebagai The Climber. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya orang yang suka mengklaim. Jadi di dunia apokaliptik kiamat zombie ada sebuah kelompok yang suka gitu tuh, suka mengklaim apa yang mereka temukan. Jadi contoh kayak mereka nemu barang, mereka tuh harus buru-buru bilang klaim ini punya aku gitu. Jadi biar mereka punya hak atas barang yang mereka temukan sebelum diklaim sama orang lain. Nah, jadi pada saat si Carl dan juga Rick Grimes sedang beristirahat di salah satu rumah yang terbengkalai, datanglah para anggota atau para kelompok The Climber tersebut yang masuk ke rumah tempat si Rick Grimes dan juga si Carl beristirahat. Namun pada akhir dari season 4 akhirnya Rick Grimes sudah bertransformasi dari seseorang yang gak takut kehilangan apapun. Dia kehilangan keluarganya, hanya memiliki seorang Carl, sudah kehilangan istri, anak dia juga kehilangan gitu kan, si Judith nggak tahu di mana sekarang, cuma nama Carl doang. Jadi di sini si Rick Grimes pakai jaket pembunuh, itu julukannya ya, jadi ganas banget gitu. Bahkan ada adegan di mana Rick Grimes menggigit leher pemimpin dari anggota Climber tersebut sampai dia meninggal. Hidup terus berlanjut, masuk ke season kelima di mana Rick Grimes sudah melepas baju jaket pembunuhnya setelah event atau acara ketika ia datang ke tempat yang namanya Terminus. Ternyata itu adalah tempat yang bodong atau bohong. Isinya adalah para penjahat yang kanibal, pemakan daging manusia. Namun tidak berselang lama Rick Grimes dan kelompoknya berhasil menemukan kelompok dan juga orang-orang baru dan bersatu kembali. Sampailah mereka di sebuah komunitas yang bernama Alexandria. Namun di situ masalah tetap datang gitu, dimana akhirnya di sini si Rick Grimes melihat anaknya ditembak oleh salah satu anak dari pacarnya si Rick Grimes ya. Jadi Rick Grimes ini punya pacar gitu ya kan, dan anak dari pacarnya Rick Grimes ini dendam sama si Carl dan menembak Carl tepat di matanya, membuat Rick Grimes harus memiliki anak yang memiliki mata satu, atau mata satunya itu sudah picek, nggak bisa ngelihat lagi karena ditembak oleh peluru dalam jarak dekat. Dan disinilah Rick Grimes akhirnya berkenalan dengan seseorang yang bakal menjadi istrinya, yaitu Mison. Jadi sebagaimanapun pacarnya cantiknya, si pacarnya Rick Grimes di season 5 ini nggak ditakdirkan untuk bersama. Dan akhirnya si pacarnya Rick Grimes terpaksa harus meninggal di kala para zombie menyerang dan menyerbu komunitas Alexandria. Di sini akhirnya Rick Grimes hanya fokus bagaimana caranya menyelamatkan nyawa anaknya Carl yang sedang tertembak peluru ke arah mata dari jarak dekat. Sebenarnya season 6 ini menceritakan tentang villain baru yang bernama The Wolves, di mana memang The Wolves ini menyerang pemukiman Alexandria ketika Rick Grimes sibuk untuk menggiring horde atau zombie yang berkerumun segitu banyaknya untuk dipindahkan ke lokasi yang jauh. Jadi memang untuk
pembahasan villain The Wolves mungkin saya bakal bahas di lain kesempatan. Jadi kita bakal skip aja untuk arc atau bagian The Wolves ini, karena memang Rick Grimes itu udah membereskannya dengan menyingkirkan sebagian besar horde atau gelombang zombie ke lokasi yang jauh. Jadi yang harusnya mereka datang ke Alexandria, tapi dengan kepemimpinan Rick Grimes yang mengkoordinasi sebuah rencana untuk membelokkan zombie, kayak zombie tsunami gitu, zombinya banyak banget jumlahnya, akhirnya mereka bisa digiring untuk jauh gitu. Namun di season 6 ini Rick Grimes merasa di atas angin, dia merasa menjadi pemimpin yang memiliki reputasi tinggi, sehingga ketemu sama banyak banget komunitas lain yang gak cuman ada Alexandria, jadi ada komunitas lain yang bakal ketemu sama Rick Grimes. Namun di sini ia ketemu malapetaka yang besar. Seperti yang saya bilang tadi, Rick Grimes merasa di atas angin. Dia udah ketemu sama komunitas lain yang bernama Hilltop, dan dia merasa di situ dia bisa melakukan perdagangan dan akhirnya bisa melakukan persalinan untuk Maggie yang sedang hamil. Dan di sini ternyata malapetaka lah yang terjadi. Jadi di ending dari season 7 diperlihatkan, maksudnya ya awal season 7, episode pertama dari season 7 adalah bisa dibilang pembantaian sih, walaupun cuma 2 orang doang, tapi ini bisa pembantaian disebutnya karena yang mati adalah karakter tokoh-tokoh penting, yaitu ada Glenn Rhee dan juga ada karakter yang bernama Abraham. Jadi di sini Rick Grimes melihat kematian 2 sahabatnya secara brutal dipukul oleh tongkat baseball oleh villain baru yang menyebut diri mereka kelompok yang bernama The Savior atau penyelamat, dipimpin oleh seseorang yang kejam bernama Negan. Disinilah Rick Grimes merasakan titik di mana ia tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa karena jumlah dari Savior itu banyak banget. Rick Grimes merasa di bumi yang sudah kiamat ini hanya dialah dan keluarganya yang hidup damai serta berada di atas angin. Ternyata di dunia luar sana ada komunitas dan yang banyak masih lebih besar lagi yang belum tereksplor oleh Rick Grimes, dan ancaman terbaru kali ini yang ia hadapi adalah keberadaan Negan dan The Savior yang jumlahnya sudah mendominasi sebagian besar lokasi di daerah Virginia, utamanya ya daerah Amerika di bagian Virginia, di mana daerah teritorinya Rick Grimes. Jadi di sini Rick Grimes nggak bisa berbuat banyak. Kalau mau perang pun kalah jumlah. Yang bisa dilakukan oleh Rick Grimes adalah menuruti semua kemauan dari Negan, yaitu mengumpulkan pasokan. Jadi kalau kalian itu ngumpulin makanan di kiamat zombie 1 bulan penuh, kumpulin di dapur makanan yang kalian temukan, atau dalam bahasa Inggrisnya scavenging atau mulung gitu ya, mulung-mulung makanan atau buat atau manen makanan. Setelah terkumpul 50% jumlah makanan tiap bulan akan dikirim secara sukarela ke Negan sebagai pemimpin Savior sebagai upeti atau bayaran wajib tiap bulan bagi Alexandria, karena sekarang sudah berada jadi bawahan Negan. Jadi Rick Grimes dia harus menuruti kemauan dari Negan dengan ancaman kalau dia tidak nurut maka anaknya bahkan seluruh anggota keluarga dan juga sahabat dari Rick Grimes akan merasakan kematian yang lebih kejam dari yang dirasakan oleh Glenn dan juga Abraham. Jadi bakal diancam untuk dipukul oleh tongkat baseball depan Rick Grimes. Rick Grimes yang merasakan trauma tidak mau hal itu terjadi lagi, walaupun sekarang istrinya yaitu Mison tidak setuju bahwa Rick Grimes harus selalu menjadi budaknya Negan terus menerus. Kita sampai di season ke-8. Ini adalah season yang paling keren dan paling badass. Kalau bahasa Inggris tuh badass gitu ya. Gak tahu cara baca gimana ya, saya kurang paham. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia artinya keren, cadas gitu ya kan. Ini adalah adegan di mana Rick Grimes akhirnya memutuskan untuk muak selalu jadi budaknya Negan, dan dia mengumpulkan bantuan dari berbagai macam tempat. Di sini bala bantuan datang dari Hilltop, dari komunitas baru yang bernama Kingdom, dan komunitas baru dari tempat rongsokan. Nanti Rick Grimes bakal dapat di situ bantuan dari tempat rongsokan, yaitu tempatnya si Jadis pemimpinnya,
Di sini Rick Grimes nggak cuman ketemu sama musuh-musuhnya atau anak buahnya Negan. Di sini akhirnya Rick Grimes bakal reuni sama kawan lama, tapi keadaannya kawan lamanya sudah menjadi musuh karena sudah jadi anak buahnya Negan. Jadi di sini Rick Grimes benar-benar harus tega lara tega pati kalau dalam bahasa kearifan lokal gitu ya. Jadi Rick Grimes tuh udah nggak peduli dia kawan lama atau bukan, selama dia adalah anggota The Savior dia harus mati. Di sini Rick Grimes tanpa ampun, apalagi di sini karakter lain yang bernama Daryl Dixon itu sangat-sangat benci sama The Savior. Nanti saya bakal buat kisah sendiri untuk Daryl Dixon. Jadi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe biar kalian dapat semua cerita lengkap dari tiap karakter The Walking Dead. Jadi sekarang fokus dulu ke ceritanya Rick Grimes. Jadi di sini Rick Grimes bakal minta bantuan ke komunitas-komunitas, salah satunya komunitasnya si Jadis, tempatnya tinggal di daerah rongsokan. Di sini si Rick Grimes membuktikan bahwa dia pemimpin yang sangat kuat sehingga berhasil menarik perhatian Jadis dan akhirnya Jadis mau nolong Rick Grimes. Tapi ternyata Jadis ini adalah seseorang yang bisa dibilang plan gitu dalam komitmen menjaga komitmen. Jadi dia itu sering banget mengkhianati si Rick Grimes. Jadi ketika Rick Grimes pengen menyerang, nggak taunya malah pihak dari si Jadis mengkhianati atau menusuk Rick Grimes dari belakang. Tapi ternyata Jadis memilih lawan yang salah. Negan itu jahat, apalagi anak buah Negan itu yang lebih jahat lagi. Jadi di situ terlihat bahwa anggota dari grup rongsokan dipimpin oleh Jadis mati semua ya jadi zombie. Sekarang tinggal peperangan dilanjutkan oleh Rick Grimes, Hilltop, Alexandria, Hilltop dan juga Kingdom berlanjut berperang melawan Rick Grimes. Kita muncul di bagian ending ya dari season 8, dimana akhirnya Rick Grimes berhasil mendesak mundur anggota dari The Savior. Jadi perang ini lumayan berlanjut, lumayan sengit. Jadi season 8 ini kalian bakal disuguhkan oleh adegan tembak menembak antara anggota dari The Savior dan juga Rick dan juga kelompoknya gitu ya. Jadi di sini kalian bakal dapat fan service tembak menembak, nggak cuma lawan zombie melainkan lawan manusia biasa. Nah kita masuk ke adegan di mana Rick Grimes akhirnya bertemu dengan karakter muslim ya. Di sini karakter muslimnya tuh namanya Siddiq. Dia tuh adalah karakter yang diselamatkan oleh Carl Grimes karena Carl Grimes-nya kan meninggal gitu di season sebelumnya. Nah, sebelum meninggalnya dia tuh menyelamatkan karakter yang bernama Siddiq. Siddiq ini dia orang Islam. Dia menyampaikan satu ayat Al-Qur'an kepada Rick Grimes, bahwa bukan ayat Quran ya, ada mungkin ke hadis qudsi gitu yang mengatakan bahwa kemarahanku itu melebihi, maksudnya salah maksudnya ampunanku melebihi kemarahanku. Itu kan hadis qudsi, itu kan firman Allah dalam hadis qudsi. Jadi ini udah ada lumayan si Rick Grimes ini kalau bisa dibilang dapat hidayah gitu ya, gitu kata-kata muslim gitu, kata-kata dari hadis gitu ya. Itu yang membuat Rick Grimes akhirnya memutuskan untuk mengampuni Negan, walaupun keputusan ini dibenci oleh Maggie setengah mati gitu. Keputusan untuk si Rick Grimes mengampuni Negan karena akhirnya Negan nggak dibunuh di ending season 8, melainkan cuma diampunin, digorok lehernya tapi disembuhin gitu. Akhirnya dipenjara di sel. Oke, jadi season 8 aja saya ceritain segitu sampai season 8 sobat Recap ID. Jadi bagi kalian pengen nonton kelanjutannya ada season 9. Itu adalah season terakhir Rick Grimes ada di series The Walking Dead. Selanjutnya bakal muncul lagi series terbaru tahun 2024 ya, terakhir tayang. Itu series yang berjudul The One Who Lives. Jadi ini kayak spin-off-nya gitu. Di luar dari seriesnya, spin-off-nya yang berjudul The One Who Lives ini adalah khusus untuk ending good ending. Jadi ini nih untuk fan service bagi penggemar Rick Grimes untuk mendapatkan ending yang mereka inginkan gitu. Jadi seperti yang kalian footage yang kalian lihat sekarang itu adalah adegan dari The Walking Dead The One Who Lives. Jadi video untuk pembahasan karakter Rick Grimes ini nggak cukup satu video, kepanjangan. Jadi saya bakal bahas di video berikutnya aja, yaitu Rick Grimes Perjalanan Hidup bagian 2. Jadi bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel Thomas Recap dan tungguin video berikutnya. Pasti kalau udah subscribe kalian bakal cari aja. Udah saya buat nanti kalau saya buat video kedua lanjutan dari video ini ya. Jadi ada pembahasan tentang season 9 dan juga spin off
dari The Walking Dead The One Who Lives, dimana mereka tuh bakal good ending. Intinya saya bakal jelasin secara terperinci di video berikutnya. Sekarang segitu aja dulu, terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, dadah.